Ada seorang ulama namanya Syekh Imam Abdul Aziz. Syekh Imam Abdul Aziz ini dikenal sebagai seorang ulama yang sangat alim, ya. Bahkan dikenal bahasa kitanya wali Allah. Syekh Imam Abdul Aziz. Ya, kalau sudah mencapai makom seorang syekh, makom seorang wali itu secara kapasitas di hadapan manusia, ibadahnya sudah tidak diragukan. Ya kan? Suatu saat malaikat ini naik ke langit. Bahasa kitanya malaikat naik ke langit melihat catatan takdir manusia di Lauhil Mahfuz. Dilihatlah oleh malaikat catatannya tadi, Pak. Ternyata Syekh Abdul Aziz ini tadi yang dikenal di dunia sebagai seorang ulama yang soleh, dikenal wali Allah, tapi dalam catatan takdir ternyata tertulis ahli neraka. Ahli neraka. Kan? Turunlah malaikat, lalu dia menemui Syekh Abdul Aziz ini tadi. Wahai Syekh, untuk apa kau sholat? Untuk apa kau puasa? Untuk apa kau berbuat ibadah kepada Allah? Untuk apa kau taat kepada Allah? Aku lihat takdirmu di langit, kau sebagai penghuni neraka. Kira-kira kalau Bapak di bumi dikenal orang yang soleh, alim, ya kan? Yang kira-kira kapasitas yang kita rasakan ibadah kita yang sudah di depan mata sorga, tiba-tiba datang malaikat ngasih tahu, ya kan? Bahwa Bapak di langit takdirnya tercatat sebagai ahli neraka. Kira-kira berhenti tidak sholat? Berhenti tidak? Iya. Tapi apa jawaban Syekh Abdul Aziz diberitahu oleh malaikat bahwa takdirnya di langit tercatat sebagai ahli neraka? Gentarkah dia imannya? Istiqomah ke imannya? Tidak, Pak. Malah dia berkata kepada malaikat, wahai malaikat, walaupun aku kau beritahu tercatat takdirku di langit masuk ke dalam neraka, aku tidak peduli. Mau masuk surga aku tidak peduli, mau masuk neraka aku tidak peduli. Tugasku di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tugasku di dunia hanya ibadah. Allah suruh sholat, aku sholat. Allah suruh puasa, aku puasa. Allah suruh zakat, haji, infak dan sebagainya, aku kerjakan. Beribadah dan menjauhi semua larangan Allah, aku kerjakan. Tugasku hanya beribadah, kata Syekh Imam Abdul Aziz ini tadi. Tidak gentar dia, Pak. Jadi andaikan Allah meridhoi aku masuk neraka, aku tidak gentar. Andaikan Allah meridhoi aku masuk surga, aku pun tidak gentar. Naik lagi malaikat tadi, Pak. Ternyata dilihatnya lagi catatan tadi di langit berubah. Yang semula ahli neraka berubah ahli surga. Turun lagi malaikat kasihnya tahu. Dikasih tahu, wahai Syekh, aku lihat catatan di langit takdirmu berubah. Yang semula ahli neraka sekarang berubah jadi ahli surga. Senangkah Syekh ini menjawab? Tidak. Dijawabnya sama dengan jawaban pertama. Sudah ku jawab di awal. Saya mau masuk surga kalau Allah ridho. Itu atas ridhonya Allah. Saya masuk neraka kalau Allah memang mentakdirkan masuk neraka, saya terima, katanya. Aku tidak peduli, karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Tugasku hanya ibadah.
Ya, Pak. Nah, cerita inilah yang dikatakan oleh Imam Ali, barang siapa yang beribadah cuman mengharap surganya Allah, maka ibadahnya nol. Tapi barang siapa beribadah karena takut dengan nerakanya Allah, ibadahnya juga nol. Jadi ibadah yang baik itu yang bagaimana? Pertama, orang beribadah itu karena dia merasa cinta kepada Allah. Yang kedua, karena diiringi dengan rasa syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, dia menjadikan dirinya istiqomah terhadap perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah. Jadi tugasnya cuma ibadah. Nah, pertama dari cerita ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, kita beribadah tidak usah menghitung-hitung amal. Kita beribadah tidak usah menghitung-hitung dosa. Kita beribadah kepada Allah itu hanya menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan. Masalah surga dan neraka itu urusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dari cerita ini, apa yang bisa diambil? Nah, setelah malaikat pertama menceritakan bahwa Syekh Imam Abdul Aziz tadi masuk neraka, kemudian berubah masuk surga, ya, ternyata Syekh Imam Abdul Aziz tadi tidak berhenti di situ penasarannya. Yang menghantui dia penasaran, Pak. Lalu dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat Allah, sebenarnya aku bukan tidak suka dan senang ketika diberitahu aku masuk surga atau aku masuk ke dalam neraka. Tapi yang jadi pertanyaanku, kata saya tadi, apa yang menyebabkan takdirku masuk ke dalam neraka di awal? Padahal dia sebagai orang soleh, sebagai wali Allah. Tapi begitu dilihat takdirnya masuk neraka. Nah, itu yang jadi pertanyaan dia. Apa yang menyebabkan aku masuk neraka? Diberitahu oleh malaikat, wahai Syekh, dulu ketika engkau masih remaja, itu sudah 10 tahunan lah Pak ya, masih remaja, kau tidur sendiri di kamar, ya. Saat itu kau sudah bangun, tapi pintumu masih tertutup di kamar. Tiba-tiba kau mendengar ibu kandungmu datang menjumpaimu, ngetok pintu, wahai anakku Abdul Aziz, bahasa kitanya, ibu minta tolong belanja sebentar ke warung, ya kan? Tapi Abdul Aziz masih remaja tadi, tidak mau dia Pak, tidak galak, disuruh oleh ibunya tadi, tarik selimut, pura-pura tidur lagi. Pas ibunya buka pintu, wah, dilihatnya anaknya masih tidur. Padahal tidak tidur, tidur, karena tidak mau disuruh. Nah, disitulah Allah murka. Dia sudah bangun, ibunya manggil, nyuruh pergi ke warung, karena tidak mau disuruh oleh ibu kandungnya, tarik selimut, pura-pura tidur lagi. Allah murka di situ. Makanya takdirnya di awal tercatat masuk ahli neraka. Artinya apa yang pertama dari cerita ini, Ibu dan Bapak? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah dan ibu kandung ya, ayah kandung, mertua kandung, dan sebagainya. Kalau hari ini kita masih punya orang tua, ya, sebaik dan sebagus apapun, sejahat atau tidak bagaimanapun orang tua kita yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini, tetaplah berbuat baik dan berbakti kepada keduanya. Jadi jadilah anak yang selalu taat beribadah kepada Allah, ya. Siapapun kita hari ini, Bapak mau jadi DM, mau jadi FOD, mau jadi gubernur, wali kota dan sebagainya, kalau tidak mendapatkan ridho dan doa dari orang tuamu, maka keberkahan hidupmu tidak akan pernah ada. Jadi
jadikanlah orang tua itu hari ini yang masih punya orang tua, jadikan ladang ibadah kepada mereka untuk menambah ibadah kita. Jangan sampai seperti kisah Syekh Abdul Aziz ini tadi.